Oke, halo semuanya. Jadi 2 minggu ini aku skip buat konten. Jadi 2 minggu ini aku ada kerjaan di kantor, yaitu kerjaan untuk ngedit. Karena konten di channel ini itu aku rekam sendiri, aku riset sendiri, dan aku edit sendiri. Jadi kalau kebanyakan ngedit itu mataku sakit nih. Kayaknya minusnya udah nambah dan burnout gitu. Tapi bukan itu intinya. Tapi di 2 minggu ini pas aku ngedit kerjaan kantor itu aku sempat itu nyobain MacBook Pro M3 Pro yang 16 in dengan RAM 18 GB dan storage 528 GB. Dan menurutku bagi pengguna MacBook Air M2, ini MacBook M3 Pro ini itu menurutku terlalu overkill ya, terlalu berlebihan gitu. Berlebihan enaknya. Sebenarnya pas aku memakai MacBook, nih ini aku masih ada di rumah nih, aku bawa ke rumah karena aku ngerjainnya di rumah gitu. Ada revisi, terus kantor libur, ngapain aku ke kantor sendirian, ya bawa aja nih MacBooknya ya. Nih MacBook gede banget lagi 16 in. Itu aku bawa ke rumah dan kerjainnya kadang di rumah, kadang di kantor. Sebenarnya impresi pertama aku pas memakai MacBook Pro M3 Pro ini itu bukan di playback saat ngedit, kemudian kelancaran saat ngedit. Itu impresi pertamaku justru ada di layar dan speaker. Ya jelas ya, ini merupakan dua hal yang berhubungan langsung dengan indera kita gitu. Nah, layar itu, nih aku lupa nih, aku baca aja ya. Layarnya itu memakai layar Liquid Retina XDR. Kemudian untuk kerapatan pixelnya itu 254 ppi dan memiliki ProMotion 120 Hz. Kemudian kontrasnya itu 1 juta berbanding 1. Jadi sangat enak untuk ngedit gitu ya. Untuk ngedit itu apalagi color grading, tapi aku color grading itu bukan yang expert banget, cuma ya oke gitu, sekedar color aja gitu. Kemudian untuk speaker, nih aku sebenarnya jatuh hati dengan speakernya. Ini speakernya gila, ini speaker terbaik yang pernah aku dengerin di laptop gitu ya. Dan PC mungkin karena beberapa speaker yang aku pakai entah di kantor, entah di rumah itu speaker budget semua, dan temanku juga memakai speaker budget semua. Ya intinya MacBook Pro M3 Pro ini itu suara speakernya ini benar-benar mewah gitu. Ini nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan walaupun aku coba ini rekam audionya, kemudian aku share ke kalian lewat konten ini, lewat video ini, itu pasti rasanya berbeda. Karena selama ini kan aku nonton tuh dari reviewer tentang MacBook Pro M3 Pro atau yang M4 atau yang lainnya. Itu kan mereka ngasih kita contoh gitu, sampel dari suara speaker MacBook Pro M3 Pro ini gitu. Atau yang MacBook lainnya. Dan setelah aku rasakan sendiri mendengarkan MacBook Pro M3 Pro ini, itu suaranya berbeda dengan apa yang aku dengarkan di video review lainnya. Mungkin karena suara kualitas dari speaker yang aku untuk nonton itu jelek, kemudian juga mungkin ya, nggak tahu juga, kualitas dari mic yang dipakai itu juga nggak sesuai atau nggak detail itulah menangkap suara dari MacBook Pro ini. Biar lebih pasti sebenarnya untuk mendengarkan MacBook Pro ini itu kalian coba di iBox atau Digimap gitu di outletnya, kemudian dengarkan sendiri gimana speakernya itu bekerja. Sebenarnya ini speaker semakin enak apalagi kalau kalian di ruangan atau kamar seperti ini gitu. Speakernya suaranya enak banget gitu. Jadi ini speaker terbaik untuk laptop yang aku pernah pegang ya. Oke, itu dia dua hal yang menarik perhatian saat aku memakai MacBook Pro M3 Pro ini. Oke, ini sekarang lanjut ke pengalaman pribadi saat menggunakan MacBook Pro ini. Di minggu pertama itu aku ngedit, itu aku nggak merasakan perbedaan signifikan antara MacBook Air M2 dan MacBook Pro M3 Pro ini. Bisa dibilang aku playback di MacBook Air M2 itu masih lancar juga. Kemudian playback di MacBook Pro M3 Pro ini masih lancar juga. Itu sama-sama lancar, nggak ada bedanya. Kemudian aku mikir, apakah ini karena resolusi Full HD atau gimana, atau minim efek gitu. Kemudian aku baru ingat kenapa di MacBook Air M2 milikku itu terlalu lancar, bukan terlalu sih, lancar juga itu. Aku setting itu memakai proxy, kemudian untuk playbacknya itu seperempat dari source timelinenya. Jadi jelas lancar gitu. Kemudian sekarang aku pakai MacBook ini, aku nggak pakai proxy, kemudian untuk playbacknya itu full, jadi sama 1:1 dengan settingan timeline yang ada di DaVinci kayak gitu.
Aku baru ingat hal bodoh itu sih sebenarnya gitu. Jadi karena mikir sekarang pakai MacBook M3 Pro ini, jadi aku mikir apakah aku tambah efek ya sedikit ya. Apakah video sekarang atau kerjaan sekarang aku coba tambah efek yang, tapi efeknya nggak terlalu apa ya, bisa dibilang so-so lah sebenarnya. Mungkin untuk MacBook Pro M3 Pro ini terlalu apa ya, bisa dibilang terlalu, efeknya itu bisa dibilang terlalu sepele gitu. Dan karena rasa penasaran ya aku coba. Yaitu aku memakai di DaVinci itu ada 2 efek, itu di 3 footage. Itu yang pertama adalah Edge Detect dan kemudian yang kedua itu Smooth Transition. Itu jadi pertama itu aku pakai ini untuk membuat suatu footage atau gambar itu menjadi outline kayak gambar kapur gitu. Itu bisa pakai RGB tapi aku di sini pilih pakai warna putih. Kemudian setiap 3 footage yang sudah aku pakai efek Edge Detect ini, itu masing-masing footage itu aku transisikan dengan smooth transition. Dan ya ini efek yang menurutku simple tapi membuat kesan di video ini apa ya? Kayak kelihatan di gambar tangan manual gitu, kayak kelihatan niat lah ngeditnya gitu. Dan saat playback itu masih lancar di MacBook Pro M3 Pro. Nah, kemudian tiba saat render. Jadi project ini adalah project video yang berdurasi 48 menit. Kemudian ada beberapa color grading yang notes-nya itu nggak terlalu banyak, itu cuma beberapa notes, cuma paling ya naikin kontras, kemudian nyamain warna kulit, itu aja sih ya. Kemudian yang paling berat sebenarnya ya ada di efek yang tadi aku jelasin, Edge Detect sama Smooth Transition, kemudian ada beberapa text effect gitu. Jadi nggak berat-berat banget sebenarnya, cuma ini 48 menit videonya. Jadi aku coba render gitu, keseluruhan aku render, dan itu ngerendernya itu selama kurang lebih 15 menit. Dan sekarang aku ada ide untuk nyoba di MacBook Air M2. Oke teman-teman, jadi kita akan coba export project dari yang sebelumnya aku kerjakan di MacBook Pro M3 Pro. Kita akan coba ekspor di MacBook Air. Jadi ada beberapa kendala tadi, itu kayaknya font tidak ditemukan. Jadi kita settingnya di sini pakai codec H264 dengan 24 fps. Jadi kita add, kemudian kita coba render. Jadi semoga kali ini berhasil ya. Oke, jadi di menit ke-13 ini renderan gagal ya. Dan nggak bisa ngerender di, baru masuk ke multicam. Jadi ini multicam dia formatnya. Itu nggak bisa dirender sama MacBook ini. Apakah karena udah terlalu panas atau gimana? Cuma ya kayaknya untuk project yang lebih dari 30 menit ini nggak cocok sih MacBook Air M2 ini. Jadi coba yang punya mungkin bisa komen di bawah ya. Jadi ini udah lumayan hangat ya MacBooknya. Tapi untuk buat konten kayaknya sih masih oke untuk ininya. Apalagi ini mungkin karena gagal tuh ada 2 faktor. Itu karena bukan ngedit di sini pertama, atau yang kedua memang karena terlalu overheat. Nah, seperti itu. Jadi ya di menit ke-13 itu baru sampai 35 menit dari total video 48 itu, jadi kurang lebih itu nggak kerender sekitar 11 menitan ya, 11 menit ya. Ya 12 menit lah ya. Oke, sekian dari uji coba kali ini. Jangan coba di rumah. Thank you. Kemudian untuk keyboard dan trackpad itu sebenarnya sama enaknya dengan MacBook Air M2. Mungkin karena tanganku yang agak kasar, jadi kayak nggak nemu gitu perbedaannya gimana. Apakah lebih enak MacBook Pro M3 atau sama itu dengan M2. Tapi menurutku masih sama ya, trackpad sama keyboardnya.
Tapi yang di sini, yang di M3 itu cuma trackpadnya itu lebih luas saja gitu. Tapi menurutku kalau aku pribadi itu nggak terlalu ngaruh banget. Ya mungkin buat teman-teman yang udah nyobain keduanya, yang antara Air sama Pro, apakah ada perbedaan yang signifikan dengan trackpadnya, mungkin coba tulis di kolom komentar ya. Karena aku nggak nemu itu perbedaannya yang signifikan. Mungkin karena aku baru makainya 2 minggu ya. Mungkin perlu 1 bulan kali ya makainya. Mungkin aku agak telat ya bahas MacBook Pro M3 Pro atau MacBook Pro M3 series ini karena sudah ada 2 generasi setelahnya, itu ada M4 sama M5. Akan tetapi balik lagi sebenarnya M3 itu masih menarik menurutku, apalagi dari segi harga yang pasti M3 lebih murah daripada M4 atau M5. Nah, kalau beli yang terlalu baru seperti M5 itu menurutku agak overpriced atau terlalu mahal untuk kerjaanku yang sekarang ya. Ini aku lihat di marketplace MacBook Pro M5 itu di harga 31 juta. Itu baru yang M5. Sementara kalau dibandingkan dengan MacBook Pro M3 yang non-Pro ya, M3-nya yang non-Pro, jadi MacBook Pro M3 yang biasa itu di 21 jutaan. Anjir gila. Itu beda 10 juta cuy. Jadi lumayan gitu, beda 10 juta gitu. Nah, sementara di Facebook aku lihat itu ada juga yang jual MacBook Pro yang sama kayak gini 16 in MacBook Pro M3 Pro itu di harga 25 jutaan. Ya lumayan lah, lagi selisih lagi 6 jutaan daripada M5. Tapi sebenarnya kalau buat konten seperti ini itu MacBook Air yang M4 pun itu masih oke kayaknya ya untuk ngedit konten yang sekedar ala kadarnya, bukan ngedit project yang film mungkin 1 jam atau enggak kayak punyaku yang 48 menit. Itu MacBook Air M4 itu masih menjadi pilihan yang menarik sebenarnya untuk pembuat konten yang budget gitu ya. Bahkan M2, kalau aku pakai M2 sekarang itu masih oke untuk kontenku yang sekarang. Kalau next mungkin kedepannya ini jadi lebih update proper kameranya, mungkin dari segi efek editingnya mungkin ya aku pertimbangkan untuk update. Nah itu dia pengalamanku selama 2 minggu ini memakai MacBook Pro M3 Pro. Itu sangat-sangat enak gitu ya. Bisa dibilang speaker sama layar sangat-sangat enak, sangat-sangat memanjakan mata dan telinga untuk ngedit. Jadi bisa betah itu ngedit berjam-jam di depan MacBook Pro M3 Pro ini. Apalagi layarnya yang 16 inch gitu. Oke, dan sekian video kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan di konten lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Thank you semuanya.